Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan wawasan tentang apa yang distigmakan tentang profesi yang bernama dukun ya. Nah, dukun ini kesannya gitu klenik, wis berbuatan mesti yang jahat terus, menyakiti orang. Nah, ini sebenarnya kayak apa toh? Apakah benar dukun itu menyakiti orang, profesinya selalu buruk? Nah, akan kita bahas ya. Pertama, yang namanya dukun ini adalah berasal dari kata ora udu ora rukun. Nah, ini orang Jawa itu menyebut seperti yen ora udu ya ora rukun. Yen ora udu, kalau tidak memberikan, ya tidak bisa ada negosiasi dan tidak ada kerukunan. Nah, seolah-olah bahwa dukun itu istilahnya kalau tidak ada uang ya tidak ada solusi. Kesannya itu seperti itu. Nah, sebenarnya dukun tidak seperti itu. Dukun ini adalah seseorang dengan keilmuan tertentu, dengan profesi tertentu, dengan spesifikasi tertentu, dan memiliki keahlian tertentu di bidangnya. Nah, seperti halnya dukun bayi. Dukun bayi itu adalah profesi yang memang memiliki keahlian untuk menangani bayi, baik pijat, baik melahirkan, baik teknik nyapih. Biasanya seperti itu Nah, terus dukun pijet ataupun dukun urut itu sama aja. Beliau itu mengerti tentang urat saraf dan struktur manusia, badan manusia ini ya. Jadi tahu ini uratnya di mana, nyembuhnya gimana. Kalau kecedet di sini, ketarik di sini, keseleo di sini, ya nanti obatnya seperti ini. Nah, beliau sudah tahu, itu namanya dukun. Dukun itulah orang yang ahli di bidangnya. Nah, beda lagi dengan dukun. Nah, dukun di sini yang berkaitan dengan supranatural dan spiritual. Ini adalah dukun ini sebenarnya dipisah lagi ya di dalam hal supranatural. Ada yang bisa nyantet, ya, tukang pelet, dan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya mistis ya. Ini hubungannya dengan dunia jin dan kegaiban. Nah, ini yang sering disalahgunakan dan disalahartikan bahwa ini profesinya buruk. Dukun ini mesti gelem nyantet, gelem melet, mau untuk diajak berkolaborasi dengan alam kegaiban. Nah, ini makanya di jarwodosoke ataupun disalipake dalam dukun itu yen ora udu ya ora rukun. Jika kamu tidak memberi ya tidak ada solusi, kan seperti itu Nah, ini yang perlu diluruskan. Sebenarnya zaman dulu sebelum ada dokter, sebelum ada tim medis yang berkaitan dengan perobatan, dukun ini juga sama saja Dukun ini ketika kita sakit dibawa ke dukun, panas, disuwuk itu diberikan jambi-jambi, diberikan air, diberikan mantra, diguyurkan ke badan nanti dingin, atau dikasih daunan ya seperti dadap serp itu juga ada logikanya ada ilmunya, tidak asal. Yang mangsur, ya mangsur itu mevret ya diare, zaman dulu tidak ada oralitnya, tidak ada gula garam, diberikan daun jambu. Nah, fungsinya biar mampet dan dibanyakin minum kelopo lopo hijau biar tidak dehidrasi. Nah, itu logikanya seperti itu dan tidak bertentangan dengan tim medis Nah, yang bertentangan itu pasti kan hubungannya dengan metafisik tadi. Nah, itu terus mengapa dukun ini dulu diandalkan? Karena dukun ini dianggap mengerti apa saja, termasuk diantaranya adalah alam jin, alam goib, dan beberapa yang sifatnya supranatural. Seperti halnya dukun dianggap bisa memberikan solusi. Seumpama gini, kita kehilangan orang yang kita sayangi. Nah, ingat gitu ya, kita tidak tahu lokasinya di mana. Solusinya biasanya ke dukun. Dukun itu nanti dia punya bejana, punya ilmu yang bisa membuat orang itu diputar giling. Nah, ajinya benar putar giling, dia diterawang mencari sumbernya di mana, dicari lokasinya itu yang hilang di mana, ditarik dengan putar giling itu. Nah, sebenarnya kan ada solusi Nah, itu solusinya sudah bagus, cuma masalahnya kesannya adalah karena itu dibungkus dengan hal yang sifatnya tradisional dan memang berkaitan dengan adat. Kesannya adalah klenik, dan yang klenik itu kesan adalah berkaitan dengan dunia hitam,
padahal juga tidak seperti itu. Nah, terus ketika datangnya agama, terutama agama Islam, yang klenik-klenik itu dibungkus dengan label bukan budaya dan adat lagi, tetapi dengan budaya dan agama, dikasih mantra-mantra yang berkaitan dengan Quran. Ya benar, tidak ada apa-apa, karena mau memperkenalkan dan mensiarkan agama Islam kepada masyarakat, itu benar. Tetapi ketika sudah dicampur dengan hal yang seperti itu, hak dan yang batil akan bercampur, dan akhirnya dimanfaatkan oleh mereka yang berprofesi seperti itu, bahwa seolah-olah agama itu bisa untuk menutupi apa yang namanya suatu hal yang mustahil. Nah, seperti itu ya. Kita tidak bisa menyalahkan profesi dukun ya. Dukun itu adalah orang yang memang memiliki hati, tetapi pada dasarnya, pada kenyataannya, ilmu mereka juga berbeda. Mereka menggunakan metode adat, mantra-mantra Jawa, dan beberapa mantra yang sudah diajarkan oleh para wali, dari mantra-mantra yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, doa-doa Islam yang diafiliasikan dan diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Seumpama zaman dulu, niat ingsun menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, niat ingsun itu juga ada istilahnya beberapa yang berkaitan dengan dunia jin. Jin itu sama saja, ketika untuk menyantet ya kan, kita nyuruh jin bahwa ini ke sana, pakai embel-embel agama itu juga sama hanya saja cara nyuruhnya ya, menggunakan ayat-ayat yang sudah dipelintir. Wallahu alam. Yang penting semua itu kembali ke tujuan awalnya. Kalau kita ke dukun itu untuk hal yang sifatnya buruk, menyakiti orang, dan tidak mendekatkan ke diri pada Sang Maha Pencipta, akan menjadi hal yang buruk. Tetapi ketika kita itu ke dukun dengan tujuan mencari solusi, dan tujuannya adalah untuk mencapai apa yang tujuan yang kita cari dengan cara yang benar, masih dibolehkan. Ya biasanya zaman dulu, mbah aku pengen naik pangkat, ini cara nih. Caranya gampang satu, prihatin. Yang kedua, nyuwunnya lakunya ini, kamu poso wetonmu, kamu poso, setiap tengah malam kamu di luar nyuwun marang Gusti Allah ya, seperti itu. Terus nanti setiap selesai pagi harinya kamu nyekar ke makam leluhurmu. Nah, seperti itu. Ini contoh ya. Ada solusi, dan itu juga sama. Kalau dalam metode Islam sama ada riyadhah, ada tirakat, ada doa, ada laku. Nah, itu sama. Hanya saja dengan metode Jawa ini atau metode tradisional lebih menekankan pada unsur-unsur adat. Nah, itu wallahu alam. Semoga ini bermanfaat. Tidak perlu berkomentar banyak tentang perdukunan, tetapi yang pasti semua itu ada masanya. Dukun dipakai di masa lalu, kiai atau penghusada dipakai oleh praktisi spiritual di era sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.